Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi aliran rational expectation atau aliran RATEX. Sejarah munculnya aliran RATEX. Sebagaimana yang kita ketahui, pada tahun 1970-an sampai 1980-an terjadi perdebatan antara para pakar ekonomi. Perdebatan ini diakibatkan karena munculnya pemikiran-pemikiran baru yang kontra terhadap pemikiran Keynes dan neoklasik. Karena pemikiran Keynes dan neoklasik dianggap sudah tidak mampu atau tidak bisa menyelesaikan masalah perekonomian yang tengah terjadi. Pemikiran-pemikiran yang muncul ini dinamakan dengan rational expectation atau teori RATEX. Tokoh-tokoh pemikir aliran RATEX. Pertama ada Robert Lucas. Robert Lucas lahir 15 September 1937. Beliau adalah seorang ekonom dari Amerika, yaitu di University of Chicago. Secara luas dianggap sebagai tokoh sentral dalam pengembangan pendekatan klasik baru untuk ekonomi makro. Dan dengan demikian telah mengubah analisis ekonomi makro dan memperdalam lagi pemahaman tentang kebijakan ekonomi. Yang kedua ada Neil Welch. Neil Welch lahir pada 1939. Beliau adalah seorang ekonom dan profesor Amerika di Pennsylvania State University. Welch dianggap sebagai salah satu pendukung utama ekonomi makro klasik baru. Yang ketiga ada Robert Barrow. Robert Joseph Barrow lahir 28 September 1944. Yaitu seorang ahli ekonomi makro Amerika dan profesor ekonomi Paul M. Warburg di University Harvard. Barrow dianggap sebagai salah satu pendiri ekonomi makro klasik baru bersama dengan Robert Lucas, Jr. dan Thomas J. Sargent. Yang keempat ada Leonard Rapping. Leonard Allen Rapping adalah seorang ekonom Amerika. Dia paling terkenal dengan karyanya bersama Robert Lucas yang meletakkan dasar bagi teori siklus bisnis nyata yang menyatakan bahwa ekspektasi finansial eksekutif bisnis dan konsumen membantu membentuk keputusan mereka sehingga mempengaruhi hasil ekonomi. Yang kelima ada Stephen Shevrin. Stephen M. Shevrin adalah profesor ekonomi dan direktur Institut Murphy. Dia adalah penulis 10 buku dan monograf dan lebih dari 100 artikel di bidang ekonomi makro, keuangan publik, dan ekonomi internasional. Dan yang terakhir adalah John Mood. John Mood adalah seorang ekonom Amerika. Dia adalah bapak revolusi ekspektasi rasional dalam ekonomi, terutama karena artikelnya yaitu Ekspektasi Rasional dan Teori Pergerakan Harga mulai tahun 1961. Baik, sekarang kita akan membahas tentang asumsi yang menjadi dasar teori ekspektasi rasional menurut Sukirno 2006, di mana asumsi yang pertama yaitu teori ini menganggap bahwa semua pelaku kegiatan ekonomi bertindak secara rasional dan mengetahui seluk-beluk kegiatan ekonomi serta mempunyai informasi yang lengkap mengenai peristiwa-peristiwa dalam perekonomiannya, di mana keadaan yang berlaku di masa depan ini dapat diramalkan. Dengan berpikir secara rasional, kita dapat menentukan reaksi terbaik dari hasil yang diramalkan tersebut. Akibat dari asumsi ini, teori ekspektasi rasional mengembangkan analisis-analisis dari prinsip-prinsip yang terdapat dalam teori mikroekonomi yang juga bertitik tolak dan dari anggapan bahwa pembeli, produsen, dan juga pemilik produksi bertindak secara rasional dalam menjalankan kegiatannya. Selanjutnya yaitu asumsi yang kedua, di mana berbagai jenis pasar dapat beroperasi secara efisien. Dalam artian, semua jenis pasar dapat dengan cepat membuat penyesuaian searah dengan perubahan yang berlaku. Asumsi ini sangat sesuai dengan pendapat para ahli ekonomi klasik, dan hal ini juga merupakan salah satu alasan mengapa teori ini dinamakan dengan New Classical Economics. Menurut asumsi yang kedua ini, tingkat harga dan tingkat upah
sangat mudah mengalami perubahan, di mana saat kita kekurangan penawaran harga, hal ini akan membuat harga menjadi naik, dan pada saat kita kelebihan penawaran barang, hal ini akan membuat harga menjadi turun. Serta juga saat kita ketika buruh yang berlebihan itu akan membuat tingkat upah turun, dan saat kita kekurangan buruh itu akan juga membuat tingkat upah menjadi naik. Semua pasar bersifat persaingan sempurna, dan informasi yang lengkap akan diketahui oleh semua pelaku ekonomi di berbagai pasar. Selanjutnya kita akan membahas tentang ekspektasi rasional dan fenomena ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu tentang variabel-variabel masa depan seperti pertambahan jumlah uang beredar di Indonesia tidak dapat diprediksi secara awal. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kebijakan yang tetap tentang pertambahan jumlah uang beredar di setiap tahunnya. Dengan demikian, jumlah uang beredar pun bukan termasuk informasi yang akurat. Jadi, setiap individu akan sulit untuk memprediksi akibatnya. Yang kedua yaitu tentang tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang sangat heterogen, atau ada sedikit yang telah berpendidikan tinggi dan sebagian besar masih rendah. Bahkan ada yang masih buta huruf. Hal ini tentu akan sangat sulit untuk memenuhi asumsi dari Indonesia kan terdiri dari beribu-ribu pulau, di mana di setiap pulaunya dipisahkan oleh lautan yang luas dengan akses yang minim. Hal tersebut akan sangat menyulitkan untuk memenuhi dari asumsi teori ekspektasi rasional. Di samping perbedaan yang besar dari fungsi permintaan dan juga penawaran barang antar daerah yang sangat tidak seimbang, juga konsentrasi dari money supply yang hanya ada di daerah-daerah tertentu dengan sistem ekonomi yang lebih mapan di satu sisi, dan masih banyaknya masyarakat yang menganut sistem ekonomi tradisional atau subsisten di pihak lain. Hal tersebut juga akan sangat sulit untuk dilakukan atau untuk menerapkan teori ekspektasi rasional sendiri. Selanjutnya fenomena yang ketiga yaitu di mana mekanisme pasar bebas masih belum diterapkan di Indonesia. Praktek-praktek monopoli dan oligopoli masih banyak dijumpai di berbagai jenis pasar komoditas maupun pasar jasa. Hal tersebut tentu akan menyebabkan terjadinya distorsi pasar, di mana distorsi pasar adalah suatu hal yang membuat kondisi ekonomi tidak efisien sehingga mengganggu agen ekonomi dalam memaksimalkan kesejahteraan sosial dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Selanjutnya fenomena yang keempat yaitu tentang kebocoran ekonomi yang diakibatkan oleh perilaku korup dari pemerintah, penyelundupan, pasar gelap, dan juga hal lain sebagainya yang menjadikan berbagai situasi akan sulit diprediksi, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan asumsi yang terdapat pada teori ekspektasi rasional. Dan untuk fenomena yang kelima sendiri yaitu tentang masih kuatnya variabel-variabel non-ekonomi yang secara real mempengaruhi makroekonomi. Dengan demikian banyak faktor yang tidak dapat diantisipasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur ekspektasi dalam perekonomian. Unsur ekspektasi memiliki peranan cukup penting dalam penentuan aktivitas-aktivitas ekonomi. Ekspektasi atau ramalan tentang masa depan dibuat berdasarkan informasi-informasi yang ada, entah itu dari informasi dari pasar, kebijakan pemerintah, perkembangan internasional, dan sebagainya. Dalam masyarakat yang modern seperti saat ini, tentu arus informasi semakin banyak, dan juga alat-alat yang bisa kita gunakan semakin canggih, sehingga kita dapat dengan mudah memperoleh sebuah informasi. Setelah sebuah ekspektasi disusun, unit-unit ekonomi akan menggunakan informasi yang mereka peroleh untuk mengantisipasi setiap perubahan kebijaksanaan demi menyelamatkan kepentingan mereka masing-masing. Pelaku-pelaku ekonomi yang rasional selalu akan menyesuaikan ekspektasi mereka
dengan pengalaman-pengalaman mereka di masa lalu. Orang-orang cenderung akan belajar dari kesalahan mereka, yang selanjutnya akan menyesuaikan atau mengubah ekspektasi mereka berdasarkan kesalahan terakhir. Hal ini juga akan memudahkan pemerintah untuk menduga reaksi masyarakat terhadap suatu perubahan kebijaksanaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang preposisi yang digunakan oleh LaTeX. Yang pertama, individu atau unit-unit ekonomi akan membuat ekspektasi secara rasional. Ekspektasi secara rasional di sini adalah produsen cenderung untuk memaksimumkan profit dengan kendala faktor-faktor produksi, sedangkan konsumen cenderung memaksimalkan utility dengan kendala income atau pendapatan. Pelaku ekonomi yang rasional akan senantiasa berpegang teguh pada prinsip tersebut. Yang kedua, individu tidak akan membuat kesalahan secara sistematis dalam ekspektasi mereka. Hal ini karena orang-orang akan menyesuaikan ekspektasi atau mengubah ekspektasi mereka berdasarkan pengalaman atau kesalahan mereka di masa lalu. Yang ketiga, individu akan bereaksi secara rasional demi kepentingan pribadi terhadap kebijakan yang diterapkan. Setiap pribadi dituntut untuk mengetahui banyak informasi, agar mereka dapat menyusun ekspektasi mereka sendiri sesuai dengan informasi yang mereka ketahui. Yang keempat, ekspektasi perilaku masyarakat prediksi masa depan menjadi sia-sia. Yang kelima, analisis ISLM menjadi tidak berarti dalam penentuan kebijakan ekonomi. Hal ini disebabkan setiap masyarakat cenderung mempunyai pandangan ekspektasi mereka sendiri mengenai ekuilibrium pasar barang dan pasar uang.